Halo guys, jumpa lagi dengan saya David Josade dan ini adalah video terakhir kita di tahun 2020. Oke, jadi tahun 2020 nggak berasa ya, selama setahun ini kita dilanda mulai dari awal tahun banjir sampai pandemi corona ya, yang sampai sekarang belum selesai-selesai. Nah, gimana dengan kalian dari tahun 2020 ini? Apa yang kalian rasakan, yang ingin kalian sampaikan? Kalian bisa taruh di komen di bawah ya. Sekarang ada pertanyaan kawan-kawan, kalau misalnya ada dua pilihan, kalian mau skip tahun 2020 atau kalian mau tetap lalui tahun 2020, kalian pilih mana? Saya sudah bikin survei di Instagram story saya. Nah, buat kalian subscriber saya, kalian bisa follow saya di Instagram karena saya lebih aktif lagi di situ ya. Nah, untuk bahas-bahas seputar saham atau bahas seputar musik, saya juga lebih sering aktif di situ. Nah, jadi saya sudah bikin survei dan ternyata lebih banyak orang pilih, bahkan 70% lebih pilih untuk tetap melewati tahun 2020, nggak di skip ya. Kenapa? Karena ternyata di tahun 2020 ini mereka banyak sekali mendapat pelajaran kawan-kawan. Mereka banyak sekali yang meninggalkan zona nyamannya, mereka banyak sekali mencoba hal-hal baru yang ternyata membuat hidup mereka jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan begitu pula dengan saya. Saya juga tidak menyangka, saya tanya Tuhan, kenapa nih tahun 2020 kok kayak begini? Kok banyak sekali masalah, apalagi pandemi begini ya. Job-job juga pada hilang gitu. Ternyata Tuhan mau ngajarin, David begini loh, tahun 2020 ini untuk membuka mata kamu. Kamu yang selama ini ternyata berada dalam zona nyaman, kamu harus keluar dari zona itu gitu. Jadi yang pertama sekali adalah pembaruan iman saya, teman-teman ya. Jadi di tahun 2020 ini rohani saya makin bertumbuh, sehingga saya lebih merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan saya gitu. Nah, begitu pula dengan kehidupan musik yang tadinya saya pikir, aduh gimana nih, nggak ada job gitu kan. Ternyata Tuhan ngajarin juga, David begini loh, kita itu boleh bermusik, tapi kita nggak selamanya itu hidup dari musik. Kita harus mencoba hal-hal baru. Ibarat talenta, dalam firman Tuhan kan dibilang ada yang ngasih 1, 2, dan 5 talenta ya. Nah, kita ini dikasih 5 talenta teman-teman. Tapi kita baru ngerjain yang musik doang nih. Talenta yang lainnya belum. Nah, ini harus dikembangkan semua ya, supaya Tuhan kita di sorga, Bapak kita di sorga seneng gitu. Jadi saya kembangkan talenta saya, oke? Nah, termasuk salah satunya di investasi dan trading ya. Makanya tahun ini saya sangat bersyukur sekali karena banyak sekali yang bisa saya pelajari kawan-kawan. Walaupun saya kebanyakan di rumah aja ya. Dan ya syukur juga sehat-sehat gitu ya bersama keluarga. Oke, jadi teman-teman, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian masih tetap ingin skip tahun 2020? Atau mungkin sebenarnya Tuhan ingin ngajarin kalian di tahun ini, tapi buat kalian yang nggak merasakan sesuatu, mungkin kalian belum benar-benar menggali teman-teman. Ini apa sih? Ada apa sih di tahun ini gitu? Kalau saya benar-benar menggali, ada apa sih di sini? Oh, ternyata ada sesuatu di sini, ada yang harus saya tinggalkan, dan ada yang harus saya ambil gitu. Dan ya, puji Tuhan saya lakukan semua. Oke, jadi begitu rewind untuk tahun 2020 ya. Saya lebih banyak belajar trading investasi, saya ada trading forex, saya ada copy trade juga, copy trade orang. Saya ada mengikuti program compound interest. Jadi compound interest ini bunga berbunga ya. Jadi teman-teman bayangkan, kalau kalian taruh 1 juta, dalam sebulan bisa jadi 100% ya. Profit 100% jadi 2 juta. Bulan depan 2 juta, profit 100% jadi 4 juta. Bulan depan 4 juta jadi 8 juta. Maka di akhir tahun kalian itu bisa dapat ratusan juta teman-teman ya. Hanya dengan modal 1 juta saja. Itu dia kekuatan compound interest. Oke. Lalu saya ada lagi ikut investasi di saham udah pasti. Tapi saya lagi tarik semua karena IHSG lagi turun. Lalu saya ada investasi di luar negeri juga di eToro. Lalu ada di cryptocurrency juga di rekeningku.
lalu saya ada di reksadana juga di Bibit. Jadi saya benar-benar belajar ini semua. Kalau kalian bingung belajarnya di mana, banyak sekali di YouTube, terutama yang saya ikutin itu Kapten Saham 707, lalu ada Astronaci, lalu ada Andika Sutoro Putra kalau nggak salah ya. Baru ada siapa lagi, ada banyak lah. Kalian bisa lihat dari situ teman-teman. Nah, di tahun ini juga saya juga banyak bekerja sama, salah satunya ya di tahun ini banyak kerjasama, salah satunya adalah dengan Pops ya. Pops itu semacam perantara antara YouTube dengan kreator. Jadi saya udah bekerja sama dengan Pops untuk tahun ini sampai tahun depan. Lalu ada juga kerjasama dengan Korg ya, distributor nomor 1 Korg di Indonesia. Yang kemarin kalian udah lihat videonya, nah itu dia. Kalian bisa lihat tuh keyboardnya di situ ya. Saya kalau taruh keyboard selalu rapi teman-teman. Jadi Tuhan itu akan ngasih kalian perkara besar. Kalau perkara kecilnya itu kalian laksanakan dengan baik. Contoh misalnya kalian bangun tidur, rapin kasur, itu kelihatan hal sepele. Tapi dari hal-hal itu kalian mulai dikasih perkara-perkara yang besar gitu. Jadi Tuhan nggak mau ngasih kalian perkara besar kalau kalian perkara kecil aja tidak kalian lakukan gitu. Ya ibarat misalnya, ya contoh sederhana habis makan cuci piring gitu. Walaupun kadang-kadang saya juga kadang enggak ya. Tapi kadang saya masih nyuci. Ya pokoknya gitulah. Dari perkara kecil jadi perkara besar. Ini saya nggak asal ngomong, saya membuktikan sendiri. Oke, jadi itu kira-kira rewind tahun ini. Untuk resolusi tahun depannya, untuk di YouTube kita akan lebih banyak soal musik tetap ada. Tapi mungkin saya akan sedikit ya mengenai pembelajaran musik. Saya akan lebih ke review alat ya teman-teman, karena saya udah kerjasama dan ini bakal banyak sekali alat-alat yang kita review dan nggak cuma Korg aja ya. Ingat, saya nggak di endorse Korg. Kalau di endorse Korg, kita dikasih satu keyboard Korg, oke? Terus kita cuma boleh pakai Korg kemana-mana. Kita cuma boleh ngomongin Korg kemana-mana. Saya nggak di endorse teman-teman. Bener-bener nggak di endorse. Saya mau ngomong Yamaha, mau ngomong Kurzweil, itu bebas teman-teman ya. Saya dapat privilege gitu ya. Tapi saya kerjasama juga dengan mereka gitu. Itulah hebatnya ya. Jadi makanya kalian itu musisi, saya udah bilang berkali-kali, jangan terpatok kepada job doang. Wih manggung nih, manggung gitu. Jangan. Kalian harus marketingin diri kalian. Kalian bikin YouTube lah, kalian bikin Instagram gitu. Itu sangat perlu sekali untuk membantu branding kalian teman-teman. Kalau kalian cuma fokus di job reguleran, percayalah itu ada penggantinya. Suatu saat kalian akan diganti, kalian mau marah ke siapapun nggak bisa gitu. Itu sudah hukum dunia, akan ada pergantian. Tapi kalau kalian menciptakan suatu tren, suatu produk atau jasa yang cuma kalian yang punya, itu nggak ada yang bisa ganti teman-teman. Kayak Indomie, siapa yang bisa ganti Indomie gitu. Jadi gitu, makanya kalian harus marketingin diri kalian, oke? Sekali lagi marketingin diri kalian. Jangan terpatok kerja sama orang. Kalian harus bikin diri kalian memperkerjakan orang lain gitu. Entrepreneur. Oke, itu paling bagus menurut saya gitu ya. Kalau kalian mau menghasilkan uang besar, kalian harus kayak gitu. Main job wedding sekali job 1 juta itu main receh itu teman-teman ya. Oke, saya bisa bilang gitu karena saya sudah mengalaminya. Oke, tapi saya nggak berarti bilang kalian jangan main wedding, nggak. Kalian tetap, tapi kalian jangan terlalu fokus di situ. Kalian harus kembangkan talenta dan potensi diri kalian gitu ya. Oke, jadi untuk tahun depan kita akan banyak review. Lalu saya juga rencana ingin ke daerah-daerah ya. Baru kita lihat apakah ada misalnya gereja-gereja yang butuh alat atau yatim atau panti asuhan yang butuh, kita akan sediakan. Mohon bantuan doanya ya teman-teman ya, supaya bisa terlaksana. Saya juga ada program sebulan sekali akan mengunjungi member-member Reharm di daerah-daerah, entah di luar kota atau luar pulau ya, atau luar negeri mungkin. Ya, kita nggak tahu Tuhan mau bawa saya kemana. Yang penting saya selalu ikut rencana Tuhan ya. Fit, kamu kesini? Oke. Fit, kamu kesini? Oke. Gitu. Aduh, jadi mau nangis.
Oke teman-teman, jadi segitu dulu. Semoga kalian tahun depan mendapat pencerahan. Kira-kira tahun depan mau jadi apa? Saya percaya tahun depan adalah tahun yang penuh harapan teman-teman ya. Jadi tahun ini mungkin ya kita menderita lah gitu ya, lumayan menderita padang gurun ya istilahnya. Tapi ingat teman-teman, ada dua contoh di padang gurun, yang satu nggak berhasil, yang satu berhasil. Yang pertama adalah bangsa Israel. Karena mereka bersungut-sungut di padang gurun, mereka harus muter-muter di situ sebelum sampai Kanaan 40 tahun. Bahkan yang di atas umur 20 tahun mereka pada mati teman-teman ya. Tapi yang satu lagi, Tuhan Yesus dia dicobai di padang gurun, hanya 3 kali dicobai, dia langsung lulus ujian teman-teman. Dan hari itu juga malaikat-malaikat datang melayani dia. Jadi kita tinggal pilih, kita mau menjadi bangsa Israel yang tegar tengkuk, atau kita mau menjadi Tuhan Yesus yang lulus ujian dan kita akan dilayani oleh malaikat-malaikat. Malaikat itu ada teman-teman ya, benar-benar ada, dan mereka benar-benar melayani kita, asalkan kita percaya teman-teman. Oke, jadi ya segitu kata-kata dari saya. Semoga menjadi rema dalam kehidupan kalian. Saya ucapkan sekali lagi selamat Natal dan Tahun Baru. Jangan lupa untuk semangat latihan belajar, nggak cuma belajar piano, tapi belajar tentang kehidupan kita. Stages and Gospel. God bless.